Perekonomian. Kepada yang terhormat Bapak Erlangga Hartarto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Lukminto Wibowo, selaku Direktur Bisnis Harian Kompas. Yang kami hormati Pak Adi Prinantio, Wakil Pemret Kompas. Yang kami hormati Dirut PLN Indonesia Power, Pak Bernardus Sudarmanta. Kami hormati di sini hadir dari Kemenko Pak Haryo, kemudian juga dari Perdagangan Chief Negotiation EU SEPA. Mohon berdiri Pak, biar dikenal, kita beri tepuk tangan. Kemudian Pak Rahmat Makassau, Dirut Aman. Aman yang aman ya Pak ya, Aman Mineral, Pak Haikal Siregar, Managing Director BCG, Pak Abraham Hidayat, kemudian juga saya lihat di sini Ibu Anne Patricia, kemudian ada Pak Sani Iskandar, ada ya, Pak Adi Lukman, Pak Ali Karisma, kemudian juga seluruh CEO yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu. Ada Pak Ivan juga ya tadi? Tak ada. Kemudian Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini Kompas CEO Forum bertemakan menyatukan arah Indonesia maju, energi, investasi, talenta, dan keberlanjutan. Saya apresiasi acara ini merupakan pre-event CEO Forum. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama kalau kita bicara mengenai ekonomi Indonesia, tentu tidak bisa lepas dari angka-angka, dan angka-angka relatif positif. Kita ketahui pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 5,12, di kuartal ketiga tunggu pengumuman besok jam 11. Di kuartal keempat saya yakin lebih tinggi dari 5,12. Kita lihat inflasi 2,86%. Memang salah satu yang naik adalah terkait dengan pembelian emas. Jadi ini satu hal yang relatif positif karena masyarakat sudah bisa mencari aset-aset berkualitas. Dan ini tentu efek dari pembentukan bullion bank. Namun sayang, ini temannya aman lagi tidak aman. Karena produksinya terganggu akibat daripada kolapsnya tambang di Freeport. Nah tentunya ini yang mendrive salah satu harga emas naik all time high karena supply dan demand-nya tidak berimbang. Nah saya monitor sudah mulai produksi, harapannya bisa lebih baik. Kemudian indeks keyakinan konsumen juga relatif naik di 115, masih di atas 100. Kemudian penjualan retail 5,8%, PMI kembali di atas 50, yaitu 51,2, dan neraca perdagangan tetap surplus selama 65 bulan berturut-turut. Jadi kalau kita bicara angka, baik semua. Dan konsumsi di kuartal keempat relatif tumbuh. Pemerintah menggelontorkan berbagai program, termasuk terkait dengan insentif di sektor pariwisata
dan hotel dan juga kafe, di mana gaji 10 di bawah 10 juta, PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi ini adalah, dan itu besarannya 400 sampai 600 ribu, dan nanti ada beberapa program terkait Nataru termasuk diskon pesawat. Kemudian juga kita lihat transformasi dan kemandirian ekonomi dari segi hilirisasi, digitalisasi, dan green economy. Investasi Januari-September 1.400 triliun atau 75% dari target, dan secara year on year ini naik 13,7%. Kemudian penyerapan tenaga kerja dari hasil investasi mendekati 2 juta, 1,96. Kemudian juga realisasi investasi di hilirisasi ini juga sebesar 431,4 triliun atau tumbuh 58,1% secara year on year. Kemudian realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus sampai dengan Juni sebesar 294,4 triliun, lapangan kerja yang diciptakan sebesar 187.376, dan jumlah usahanya sebesar 442 pelaku usaha. Pemerintah terus mendorong hilirisasi, terutama ekosistem kendaraan listrik dan juga pengembangan industri semikonduktor. Pasar semikonduktor diperkirakan akan mencapai 1 triliun di 2030, dan Indonesia sekarang memiliki pasar semikonduktor ataupun Indonesia mensuplai sebesar 9%, terdiri dari kegiatan assembling, packaging, dan testing. Nah, ini tentu perlu kita dorong lebih cepat karena inti daripada trade war antara lain adalah terkait dengan semikonduktor. Ekonomi hijau terus didorong, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi kreatif. Nah, pemerintah terus mendorong peta jalan menuju net zero. Kita sudah menargetkan tahun 2060, namun Bapak Presiden ingin lebih cepat, minimal 10 tahun lagi, 10 tahun lebih cepat, termasuk potensinya yang kita akan dorong antara lain terkait dengan solar panel, terkait dengan hydro, kemudian juga geothermal, dan kita juga punya beberapa inisiatif untuk carbon capture and storage. Potensi energi baru terbarukan sebesar 1.000 gigawatt. Nah, Indonesia sendiri merancang beberapa program antara lain Green Supergrid sebesar 70.000 kilometer, dan itu menghubungkan sumber daripada energi baru terbarukan ke pusat konsumsi, menurunkan biaya listrik, dan membuka peluang ekspor listrik. Di dalam deklarasi ASEAN kemarin telah juga ditegaskan terkait ASEAN Power Grid, dan Indonesia termasuk arkipelago ASEAN. Jadi ada ASEAN daratan dan ASEAN lautan. Nah, ASEAN lautan adalah Indonesia dan Filipina. Tentu kita masukin Singapura di dalamnya. Itu bagian dari Singapura, Johor, dan Riau. Indonesia juga potensi CCS, baik itu Jepang, BP, dan ExxonMobil, itu komit untuk invest 15 miliar US dollar. Dan pemerintah menargetkan akan membangun 33 pembangkit listrik tenaga sampah. Dan ini bagian dari komitmen Danantara. Dan total proyeknya sekitar 20 megawatt. Bapak Presiden selalu mengatakan turisme harus kita dorong dengan syarat kota-kota harus bersih. Jadi jangan sampai ke Indonesia kotanya tidak bersih. Oleh karena itu PLTSA ini menjadi salah satu yang diandalkan untuk di task force-kan, digerak cepatkan, dan ini salah satu daripada implementasi dari Patriot Bond. Jadi dananya sudah ada, kemudian juga proyeknya sudah ada, dan ini juga off-take price-nya dengan PLN juga sudah disepakati. Jadi ini diharapkan
dalam 2-3 tahun ke depan bisa direalisasikan. Salah satu yang melalui juga proyek ASEAN Zero Emission Community juga didorong untuk PLTSA di Legok Nangka yang investasinya 4 triliun dan ASEC sudah setuju untuk membiayai. Jadi ini semuanya beberapa program ini sudah on the track. Kemudian dari ekonomi digital, kita ketahui bahwa perekonomian di beberapa negara itu akan bergerak naik kalau kita mengembangkan sumber daya manusianya. Jadi kita mendorong agar negara-negara seperti Jepang dan Korea pertumbuhan ekonominya tidak linier saat mereka masuk ke digital. Dan Indonesia sendiri ekonomi digitalnya tahun ini diproyeksikan melonjak dari 90 miliar menjadi 300 miliar di 2030. Namun dengan kemarin sudah disepakati ASEAN Digital Economy Framework, maka targetnya meningkat lagi tidak 1 triliun di 2030, tetapi 2 triliun di 2030. Kalau itu 2030 2 triliun berarti ke Indonesianya 600 miliar US dollar. Nah, oleh karena itu perlu kita dorong SDM yang kuat, di mana kebutuhan kita untuk sektor digital itu 500.000 tenaga kerja per tahun. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden terus mendorong agar beberapa university, beberapa pendidikan itu diberikan prioritas, terutama di sektor sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan pemerintah telah membuat kawasan ekonomi khusus di Malang, di mana di Malang nanti akan sudah beroperasi King College London, di mana King College juga khusus untuk S2 di bidang digital. Kemudian Monash University juga sudah buka S2, namun Bapak Presiden minta tidak hanya S2 tetapi masuk ke S1, supaya lebih banyak lagi mahasiswa yang belajar di top 100 university. Kita ketahui university kita masih antara 200 sampai 300, sehingga kita harus mengejar di top 100 university. Dan khusus untuk digitalisasi kami sudah bekerja sama dengan Purdue University dan West Arizona ya, West Arizona State University untuk mengembangkan ekosistem daripada semiconductor atau chip designer. Karena ini merupakan salah satu ekosistemnya. Kalau kita bicara semiconductor, kita bicara desain, sudah bukan bicara murni manufacture, assembling, testing, dan packaging. Nah, oleh karena itu Indonesia juga terus mendorong digitalisasi. Salah satu kan local currency settlement atau local currency transaction, di mana salah satunya dengan QRIS. Ini kita sudah tembus berbagai negara, termasuk ASEAN, 5 negara ASEAN plus Jepang, juga didorong negara UAE, dan berbagai negara lain, dan ini yang dikhawatirkan oleh berbagai negara. Dan KRIS ini sudah 56 juta penggunanya. Bandingkan kredit card berapa Pak Dono? 17 juta? Ya, jadi kredit card 17 juta, QRIS sudah sekitar 56 juta. Makanya ditakuti, Pak. Ditanya apakah KRIS menggunakan standar internasional? Jawabannya iya, karena ini bisa digunakan di berbagai negara. Namun kita juga tentu tahu ASEAN nanti akan membuat platform, dan salah satu yang sedang mengusulkan agar platformnya dipakai adalah Singapura. Nexus atau apa itu Pak namanya ya. Jadi tentu kita yang platformnya lebih besar tentunya harus bisa lebih kuat lagi. Nah, ekonomi digital itu diharapkan bisa tumbuh sampai dengan 2045 antara 15,5 sampai 19%. Jadi ekonomi digital itu akan tumbuh 3 kali daripada ekonomi secara rata-rata. Nah, pemerintah tentu mendorong kerjasama. Salah satunya EU-SEPA. EU-SEPA kita ini berbeda dengan yang lain karena EU-SEPA Indonesia ini sudah upgraded. SEPA sudah EU mengadakan kerjasama dengan negara lain seperti Singapura dan yang lain di sektor digital.
tetapi versi Indonesianya sudah upgraded, sudah lebih tinggi dari negara-negara lain. Chief Negotiation tadi sudah bersama kita dan Pak Budi Menteri Perdagangan nanti di sini. Kemudian dari segi infrastruktur, kuncinya adalah data center. Dan data center Indonesia juga salah satu yang dalam tanda petik di ASEAN cukup hadir. Jadi kita hanya sedikit di bawah Singapura, tapi dibandingkan Thailand maupun Vietnam kita lebih unggul. Kita kapasitas sementaranya sekitar 500 megawatt daripada data center. Dan startup untuk AI kita lebih dari 40. Karena kunci ke depan startup AI itu menjadi kunci. Namun kalau kita lihat Singapura 10 kali lebih tinggi dari kita. Startup AI-nya mereka ada sekitar 400-an lebih. Oleh karena itu ini yang harus kita kejar. Kita dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Filipina kira-kira hampir sama. Kemudian penting juga untuk kita dorong dari sisi genome sequencing, terutama untuk healthcare. Selamat pagi Pak Menteri Perdagangan. Ya. Jadi sektor healthcare itu kita punya yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Data yang ada di kita lebih dari 100 juta data. Nah ini tentunya dengan pengalaman kemarin untuk penanganan COVID dan juga untuk riset-riset di bidang kesehatan, genome sequencing ini menjadi penting terutama untuk penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit ditropis secara khusus misalnya TBC dan juga yang lain, di mana dengan adanya genome sequencing diharapkan Indonesia menjadi leading di sektor tersebut. Dan genome sequencing juga sangat dibutuhkan di bidang agriculture. Dan genome sequencing tidak bisa lepas dari artificial intelligence dan tidak bisa lepas dari data. Yang berikut tentu kita lihat dorong juga untuk sektor kemandirian UMKM. Dalam kemarin baik itu di ASEAN maupun APEC, UMKM ini menjadi salah satu yang diperhatikan dan tentu Indonesia mendorong salah satunya memberikan empowerment dari UMKM dengan kredit usaha rakyat. KUR ini realisasinya sampai dengan saat sekarang sudah 77% atau 217 triliun telah terdistribusi dan lebih dari 30,5 juta debitur UMKM dan terutama sektornya adalah sektor produktif atau sektor terkait dengan padat karya. Kemarin dilakukan akad massal 800.000 KUR, nah itu rata-rata 50 juta, maka itu tentu sekitar 40 triliun yang direalisasikan dalam bulan November sampai dengan Desember. Tentu 40 triliun ini akan beredar di masyarakat, dan kalau 800.000 itu mempekerjakan 5 orang saja, itu sudah 4 juta orang terlibat dalam kegiatan ini. Jadi pemerintah menggelontorkan berbagai kegiatan, termasuk juga untuk di bidang sosial, di mana sampai dengan desil keempat itu diberikan bantuan sosial, dan itu juga digelontorkan lebih dari 30 triliun. Jadi bayangkan pemberdayaan di kuartal keempat, maka dari sini kalau berbagai program pemerintah dijalankan secara optimal, maka kami yakin Q4 akan lebih tinggi atau Q4 akan menjadi yang tertinggi selama tahun ini. Kemudian dari segi target kita untuk Indonesia Emas, tentu tenaga kerja hijau kita dorong, terutama juga terkait upskilling dan reskilling, dan pemerintah mendorong program magang. Magang 100.000 ini kita akan lanjutkan di tahun depan, sehingga ini akan menjembatani antara perguruan tinggi dan lapangan kerja. Tentu harapannya kalau sudah magang 6 bulan, dan magang 6 bulan dibiayai pemerintah, ya tentu perusahaan harus
membina tenaga kerja ini agar betul-betul mereka menjadi siap kerja. Kemudian sektor baru seperti AI, IoT, ini di sektor manufaktur sudah didorong dengan industri 4.0, ini manufacturing secara robotik dengan digital twin dan yang lain. Tentu harapannya meningkatkan produktivitas dan daya saing. Nah, saya tentu berharap ke depan program magang ini juga akan diterima di sektor-sektor yang unggulan seperti perbankan, kemudian juga di sektor digital, sehingga ini akan mendorong lulusan-lulusan perguruan tinggi ini bisa masuk di dalam lapangan kerja masa depan. Bapak Ibu yang saya banggakan, sinergi ini tentu sangat penting dan saya berharap seluruh stakeholder juga membantu masyarakat kita, dan kita punya lulusan perguruan tinggi 1,3 sampai 1,4, dan ini menjadi tugas kita semua agar generasi-generasi muda ke depan ini sudah bisa siap untuk masuk ke lapangan kerja atau siap menjadi entrepreneurs. Dan ini tugas daripada kita semua, bukan hanya pemerintah, tetapi juga para investor, sektor keuangan, sektor manufaktur, sektor pertanian yang tentunya ke depannya lebih ke arah smart farming atau modern farming, yang ini juga yang didorong oleh Bapak Presiden agar produktivitas dari segi sistem akan meningkat, produktivitas dari segi benih juga akan meningkat, dan juga kita bisa melakukan research dan development di dalam negeri. Fasilitas sudah diberikan oleh pemerintah, namun kita harus sadari tidak semua perusahaan memanfaatkan itu. Baik untuk R&D, Research and Development, kita punya super deduction tax 300%, ataupun untuk membiayai pendidikan yang diberikan deduction tax 200%, maka ini harapannya bisa dimanfaatkan. Kalau regulasinya takut diaudit, nah, itu nanti bisa dilakukan dengan KAP sebetulnya. Seperti di pasar modal kan juga yang mengaudit KAP. Jadi itu sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Nah, saya ingin menutup dengan pantun ala ekonomi 100. Menjemur kain, karena ada Pak Ali dan ada Bu Ane di bawah mentari. Sambil minum kopi buatan sendiri. Mari berdaya dan berdikari, ekonomi maju untuk memakmurkan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Kami mohon kesediaannya Bapak untuk tetap berdiri di atas panggung karena kita akan berfoto bersama, dan selanjutnya izinkan kami mengundang Bapak Budi Santoso, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Selamat datang Bapak di CEO Insight, silakan bergabung di atas panggung. Kami juga mengundang Bapak Adi Prinantio. Dan mari kita lanjutkan ke mata acara selanjutnya. Bapak, Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, kita akan melanjutkan ke sesi Bincang Menteri bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso, yang akan dimoderatori oleh Managing Director and Partner and Head of Boston Consulting Group Indonesia, Bapak Haikal Siregar. Karena itu, mohon kesediaannya kami undang Bapak Budi Santoso, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dan Bapak Haikal Siregar, Managing Director and Partner and Head of Boston Consulting Group Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kepada Bapak Haikal Siregar, kami persilahkan untuk memandu sesi Bincang Menteri. The stage is yours. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Terima kasih
Kita memasuki satu sesi yang actually sangat penting nih. Karena kalau kita dengar dari Pak Menko tadi kan bicara banyak tentang transformasi ekonomi Indonesia gitu. Dan kalau kita lihat nih pilar-pilar yang berjalan, 5 pilar tersebut tadi, ekonomi Indonesia pasti kedepannya sangat berbeda gitu dengan sekarang. Nah, sesi kali ini kita ada kesempatan berbincang dengan Bapak Menteri Perdagangan untuk mendalami sebetulnya kebijakan strategis pemerintah itu bagaimana. Terutama juga bagaimana peran sentral Kementerian Perdagangan itu actually bisa mendukung transformasi tersebut. Bukan hanya biar Indonesia bukan hanya bertumbuh pada ekspor sumber daya alam, tapi kedepannya juga actually melakukan dan memasuki industri-industri yang lebih value added. Nah, untuk ini tentunya kan justru butuh kemitraan yang sangat penting, kemitraan antara pemerintah, bisnis pengusaha maupun masyarakat, kemitraan lintas sektoral di Indonesia, kemitraan juga dengan di luar negeri. Jadi mungkin kita akan langsung mendengarkan pandangan dari Pak Menteri Pak Budi Santoso mengenai strategi, sinergi dan kolaboratif untuk mendukung visi Indonesia Maju. Terima kasih Pak Menteri. Baik, saya boleh berdiri nggak ya? Boleh ya? Biar bisa lihat Bapak Ibu semua. Sini ya, boleh ya. Ada slide-nya kan ya tadi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Wakil Pemret Kompas, Bapak Dirut PLN, para CEO, Bapak Ibu semua, ini ada teman-teman dari Waralaba, ya, dari tadi saya lihat ada Pak Adi, ada Pak Adi, ada Pak Ali, Pak Bernat ya, Pak Bernat, kemudian dari CPO, Bapak Ibu semua. Saya pikir kita sering ketemu ya. Tadi Pak Menko saya yakin sudah menjelaskan secara makro. Tadi saya dari Pak Aikal tadi menyampaikan sebenarnya lebih khusus apa yang dilakukan perdagangan. Nah Bapak Ibu semua, kalau kita lihat sekarang perdagangan global memang sedang mengalami banyak ketidakpastian. Hampir setiap kepala negara di setiap pertemuan kemarin di ASEAN juga menyampaikan seperti itu. Kemudian di RCEP juga begitu, yang terakhir di APEC kemarin di Korea juga menyampaikan bahwa sekarang perlu penataan kembali, perlu reformasi perdagangan internasional, kemudian bagaimana kita juga mereform WTO nanti mungkin Maret tahun depan Pak Jenia di Kamerun. Nah saya ingin menyampaikan mungkin data-data awal dulu ya. Dengan kondisi itu sebenarnya Indonesia bagaimana kinerja ekspornya? Bisa dibuka slide-nya. Nah ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kalau kita lihat ya, jadi kalau ini data baru keluar kemarin oleh BPS, ekspor kita itu meningkat 8,14% ya dibanding tahun lalu. Jadi sekarang total ekspor kita sudah mencapai 209 miliar US dollar. Ya ini tren yang positif buat kita semua. Kenapa? Karena di situasi yang seperti ini ternyata kita bisa menunjukkan kinerja yang bagus. Surplus kita naik 50,94%. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di trade balance itu tahun lalu Januari September surplus kita 22,16 miliar US, sekarang sudah menjadi 33,48. Nah kalau kita lihat ekspor non migasnya sebenarnya kita itu meningkat 9,57. Kita memang defisit karena kita masih ekspor migas. Nah jadi namun demikian kita tetap positif pertumbuhan kita. Tapi begini ya, kita tentu tidak kemudian ini sesuatu yang seolah-olah sudah selesai buat kita, karena PR kita masih besar. Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita itu masih kalah. Ekspor Singapura itu 550 miliar US dollar, ya. Vietnam itu 350 miliar US dollar. Kenapa? Singapura itu
dia ekspornya adalah manufaktur. Dia impor produk bahan baku, bahan setengah jadi, kemudian dia kemas di dalam negeri dan diekspor menjadi barang yang bernilai tambah. Ya. Kemudian Vietnam. Vietnam itu tahun 2002 dari 10 produk utama itu 3 produk manufaktur, Indonesia 5 produk manufaktur. Tahun 2011 Vietnam menjadi 5 produk manufaktur, kita menjadi 3. Dari 5 menjadi 3. Tahun 2020 kita menjadi 5 produk manufaktur, Vietnam menjadi 10. Nah, itu yang membuat kenapa dia mempunyai nilai yang besar di dalam ekspor. Nah, next. Nah, sekarang kita lihat perkembangan ekspor kita. Kita sekarang justru surplus terbesar kita ke Amerika. Ya, Amerika itu biasanya nggak pernah nomor 1. Dia pasti selalu yang nomor 2, nomor 3 pasti di bawah India. Ya, tapi sekarang nomor 1, kemudian disusul India, Filipina, Malaysia, Belanda. Ini ekspor terbesar kita. Kenapa Amerika? Nah, karena sekarang ketika kita masih menghadapi perang tarif, kita kan belum dikenakan yang 19. Jadi masih kena 10 resiprokal. Nah, ini importir Amerika itu menumpuk barang. Ya, jadi dia berlomba menumpuk barang supaya barangnya itu nanti sudah ada stok di sana, dan dia ketika implementasi resiprokalnya berjalan, dia akan dapat untung. Nah, tetapi apakah kemudian ketika implementasi dijalankan tetap akan seperti itu? Nah, mestinya begitu ya. Saya mempunyai simulasinya ya, bagaimana nanti ketika itu diimplementasikan. Kemudian yang kedua, ASEAN, ini untuk kawasan. Kita itu di kawasan ASEAN surplus 7,7 miliar. Ini data Agustus ya, karena datanya baru keluar kemarin, jadi semalam kita kebut, tapi yang kawasan belum saya update sampai September. Tapi sampai dengan Agustus 7,7 miliar. Dengan EU kita surplus 5. Ini EU SEPA belum implementasi, Pak. Ya, kita sudah surplus 5. Nah, Vietnam itu sudah duluan dengan EU SEPA dengan Rusia. Kita dengan Rusia tinggal tanda tangan, dengan EU SEPA tinggal tanda tangan, perundingan sudah selesai, kemarin sudah ditandatangani kesepakatannya, tapi kan sekarang masih legal drafting. Nah, kenapa kemudian Vietnam ini banyak mempunyai perjanjian dagang dibanding kita? Artinya lebih cepat. Karena begini, pertama mereka orientasinya manufaktur, pasar di dalam negerinya tidak sebesar Indonesia. Ya, jadi dia tidak mungkin sekhawatir kita ya kalau kita diserbu oleh produk asing. Nah, dia mengandalkan bagaimana bisa masuk pasar asing. Makanya dia lebih berani ketika bernegosiasi. Ya, daya tawar dia nggak terlalu ini. Yang penting dia bisa akses masuk ke negara lain. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu semua nih, teman-teman semua bagaimana memanfaatkan utilisasi daripada pemanfaatan EU SEPA ini. Jangan sampai kesepakatannya sudah ada, tetapi ternyata kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Next. Nah, kemudian kalau kita lihat struktur ekspor kita, ya, kita itu sudah 70% industri pengolahan, tetapi industri pengolahan kita memang tidak seperti di Singapura maupun di Vietnam, tetapi ini sudah masuk industri pengolahan. Artinya kita sudah mengalami kemajuan. Kalau 15 tahun yang lalu itu terbalik ya. Jadi 30% itu bahan mentah, 70% industri pengolahan, kemudian 70% bahan mentah. Tapi sekarang sudah terbalik, dan kalau kita lihat dari pertumbuhan nilai ekspornya, industri pengolahan tumbuh 17,2%, kemudian pertanian 34%, migasnya turun. Ya, migas turun memang kalau sekarang faktor komoditas harga yang menurun. Next. Nah, kalau kita lihat sekarang, produknya ya masih seperti ini. Tapi bagaimana sekarang ketika produk seperti ini dengan konsep hilirisasi, kemudian kita dapat mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, nanti saya akan menyampaikan
apakah kemudian kalau ekspor kita nilainya itu lebih rendah dari Singapura dan Vietnam, kemudian kita turun kemakmurannya? Saya kira tidak. Nanti kita kembangkan apa yang namanya ekonomi kerakyatan melalui UMKM bisa ekspor. Nanti akan kami selesaikan. Kalau kita bisa mengembangkan UMKM bisa ekspor, ya otomatis bisa ekspor, berarti semua masyarakat merasakan ekspor. Berbeda ketika industri tertentu yang ekspornya naik, tetapi belum tentu juga masyarakat tersentuh atau mendapatkan manfaat dari ekspor. Nah kemudian kalau kita lihat perkembangan ekspor ini besar sekali ya, ke Swiss ini karena kita punya EFTA, ke Swiss itu sekarang meningkat 228%. Ke Bangladesh meningkat, ke Singapura meningkat, Mesir, Thailand, ini yang paling terbesar ya. Ekspor kita yang paling terbesar pada tahun ini. Nah ini sesuatu yang luar biasa buat kita. Sebenarnya kita mempunyai kekuatan, mempunyai modal, bagaimana kita bisa mengembangkan ekspor kita, tentu dengan berbagai struktur ekonomi yang kita miliki. Kemudian di kawasan Afrika Barat 74%, Asia Tengah dan seterusnya. Nah di Afrika kita sudah mulai akan perundingan. Memang kalau di Afrika itu ada sulit karena dia maunya perkawasan. Tetapi kemarin kami bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan Afrika Selatan, dan kemudian ketika Presiden Amerika Selatan berkunjung ke Indonesia sudah sepakat akan bilateral. Jadi harapan kita Afrika Selatan ini seperti GCC ya, negara-negara Timur Tengah yang sulit berunding dengan Indonesia, tetapi ketika UAE menandatangani, kemudian sekarang sudah ingin mempercepat Indonesia GCC SEPA. Next. Nah kemudian struktur impor kita juga sudah mulai bagus, karena 70% atau 71% impor kita adalah bahan baku penolong. Ya, kemudian 20% ini barang modal ya, 20% adalah barang modal, kemudian 9%-nya adalah barang-barang konsumsi. Nah ini kalau kita lihat berarti proses produksi di dalam negeri ini berjalan dengan baik. Tinggal manufakturnya selevel apa yang hanya berbeda seperti itu. Tetapi ini proses industri di dalam negeri sudah berjalan dan bahkan konsumsi tidak mencapai 10%. Next. Nah target kita Pak ya, target ekspor kita tahun ini 7,1%. Kalau sekarang tadi sampaikan sudah 8,14%, artinya melebihi target kita. Mudah-mudahan sampai Desember tetap stabil ya di angka 7,5 sampai 8%. Kemudian seterusnya, nah kita ingin mengejar tahun 2009 itu sudah hampir 400. Ya tentu nanti berbagai cara kami perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu semua, ya karena kami nggak mungkin berjalan sendiri, karena sebenarnya yang melakukan ekspor kan Bapak Ibu semua, bukan kami. Kami hanya bagaimana memfasilitasi Bapak Ibu bisa menembus pasar ekspor. Next. Nah sekarang kita ngomongin ini apa, Amerika ya. Amerika perundingan belum selesai Pak. Minggu depan Pak Joni, minggu depan Pak ya, minggu depan perundingan lagi dengan Amerika. Malaysia sudah selesai, Kamboja sudah selesai, tapi kemarin saya banyak ngobrol dengan Pak Menteri Perdagangan Malaysia, ya udah saya nggak sampaikan di sini ya. Tapi kita memang cukup alot, makanya kita nggak secepat Malaysia, yang mudah-mudahan kita lebih baik. Nah, dan kenapa kita ini fight, artinya bagaimana kita tetap bisa masuk pasar Amerika, karena memang tadi saya sampaikan di awal surplus kita cukup besar. Ya kita itu pangsa ekspor kita ke Amerika cukup besar, jangan sampai ini hilang. Ya jangan sampai hilang. Kita mendapatkan 19%. Kalau sekarang sebelum implementasi sudah naik, harapan kami ketika nanti diterapkan 19% justru akan lebih meningkat. Coba ya kita next lihat. Ya ini hanya negara-negara mana, next. Nah ini kami buat simulasinya Pak. 10 besar ekspor kita itu apa ke Amerika? Electrical, machinery, footwear, ya. Kemudian TPT dan sebagainya. Pesaingnya siapa? Pesaingnya ada Cina, Meksiko. Nah kalau kita lihat Pak, pesaing kita banyak juga yang lebih tinggi tarifnya.
Kalau sekarang dengan tarif yang sama, kita bisa naik, mestinya nanti ketika tarifnya berbeda, kita lebih rendah, ya kita seharusnya kan lebih bisa kan ya. Nah, jadi tinggal nanti Bapak Ibu bagaimana ini yang 10 besar ini mendapatkan mitra baru untuk ekspor kita. Ya kemarin saya pergi ke Jogja, ada perusahaan Amerika, perusahaan Globe sarung tangan Pak ya. Dia perusahaan Amerika produksi di Jogja dan dia memang sekarang itu sampai dia bilang lembur aja nggak cukup. Karena permintaan ke Amerika sangat besar. Nah mudah-mudahan sih kalau dia tetap optimis bahwa ketika implementasi itu tetap akan sama. Nah ini yang harus kita lakukan dengan simulasi ini sekarang tinggal bagaimana kita bareng-bareng dengan eksportir untuk bisa mengisi pasar-pasar di Amerika. Next. Oke itu next aja. Nah oke next. Nah sekarang dengan EU. Dengan EU tadi kita surplus, sekarang Januari Agustus surplus 5. Nanti mudah-mudahan Januari sudah kita tanda tangan EU SEPA. Kalau Januari sudah tanda tangan, mudah-mudahan dalam waktu 7-8 bulan sudah selesai ratifikasi Pak Joni ya bisa ya. Ratifikasi, nah itu dengan implementasi. Nah sekarang Bapak Ibu punya waktu katakanlah setahun. Nah setahun bagaimana Bapak Ibu mencari mitra? Ya. Kita ini sudah kalah nih sama Vietnam, dia sudah duluan masuk ke EU, tapi barangnya kan tidak sama persis. Ya kita nggak usah mikir yang EUDR, SIBAM dan lain-lain. Ya kenapa? Itu memang terpisah dari EU SEPA, tetapi sebenarnya ketika EU SEPA itu dikejar selesai, mereka mulai lunak. Ya mulai lunak dengan EUDR. Karena kalau saya lihat sebenarnya Pak Joni dulu itu sebenarnya pesan komunikasi aja ya. EUDR dikencengin, SIBAM dikencengin, biar kita cepat sepakat. Nah itu ketika kita kemudian didorong masalah resiprokal Amerika, dia juga semakin ngejar kita. Ya sudah sama-sama kita butuh, akhirnya selesai. Dia nggak pernah nyinggung lagi EUDR dan sebagainya. Walaupun itu masih menjadi kebijakan mereka. Oke, next. Next. Nah ini produk-produk ekspor kita ya, impor utama dari EU, produk kita. Nah ini yang tentu Bapak Ibu juga mungkin harus tahu bagaimana kita mengejar 10 produk utama kita yang rata-rata ini bisa tarifnya 0%. Hambatannya menjadi berkurang dan kebanyakan akan menjadi 0%. Nah ini kesempatan buat kita dan Bapak Ibu tidak ragu-ragu, tidak usah ragu-ragu. Sekarang itu kalau implementasinya SKA preferensi, jadi Bapak Ibu kan kalau ekspor misalnya ke Australia sudah 0%, Bapak Ibu kadang-kadang nggak tahu ya. Terus saya tanya kenapa nggak tahu? Karena nggak ada sosialisasi teman-teman. Nggak perlu sosialisasi. Sekarang nggak perlu sosialisasi, tetapi sekarang SKA preferensi harus otomatis. Jadi masalah administrasi itu tanggung jawab pemerintah, bukan menjadi tanggung jawab eksportir. Jadi kalau misalnya Bapak mau ekspor baja 0% ke New Zealand atau ke Amerika, ya otomatis ketika Bapak apply SK itu otomatis sudah 0. Bapak nggak perlu melihat mana ini MFN berapa ya, kalau yang preferensi berapa, nggak perlu. Jadi kalau sekarang kan sebelumnya masih. Jadi kadang-kadang harus merubah form sedikit, teman-teman nggak mau, udahlah FFN nggak apa-apa. Tapi sekarang nggak bisa, otomatis kita bantu, ya sudah langsung dapat 0. Nah sehingga pemanfaatan SEPA, FTA dan PTA itu ya harus 100%. Oke, next. Nah ini tadi dengan ASEAN, next aja biar waktunya. Nah sekarang program kita Pak, kalau kita sudah ngomongin data tadi, ini nanti Pak moderator tadi apa yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor dan UMKM bisa ekspor. Tiga-tiganya itu ngomong pasar Pak. Ya, tiga-tiganya nggak ada yang nggak ngomong pasar. Pengamanan pasar dalam negeri, bagaimana pasar yang besar ini ya kita isi oleh kita, jangan diisi oleh negara lain. Kalaupun ekspor kita nggak kalah dengan Singapura, tetapi kalau mereka tidak masuk ke kita, yang mengisi kita kan bagus juga. Semua berdaya saing, semua bisa bergerak untuk mengisi pasar-pasar kita yang di dalam negeri. Nah apa yang kita lakukan? Kita juga tentu mengamankan melalui kebijakan impor. Misalnya melalui trade remedies. Ya tentu saya selalu bilang ke teman-teman,
trade remedies ini antara hulu dan hilir juga harus sepakat. Jangan sampai trade remedies dikenakan di sektor hulu kena atau sebaliknya di sektor hilir kena. Nah, kami mulai Pak Adi ya Pak ya. Jadi sekarang di dalam proses penyelidikan itu harus selesai. Kalau nanti di tingkat PKN, ya pertimbangan kebijakan nasional itu masalahnya tinggal 10%. Atau kita tinggal ya sudah, tinggal teken aja. Tetapi hulu hilir harus ketemu ketika proses penyelidikan. Nah ini yang kita lakukan Pak, instrumen yang kita lakukan, kita ngikutin aturan internasional saja. Ya karena kita selalu mendukung reformasi WTO. Jadi kita lakukan bagaimana melindungi industri dalam negeri menggunakan aturan yang memang secara internasional boleh, yaitu melalui trade remedies, baik melalui safeguard, anti dumping, imbalan maupun TRQ. Next. Nah, kemudian pengamanan pasar dalam negeri. Kita itu ngomong pasar, tidak hanya mengenai pasar ekspor. Pasar dalam negeri juga, kita mempunyai banyak UKM, kemudian kita membuat pola kemitraan dengan retail modern, bagaimana retail modern ini bisa membantu menjual. Dulu kita agak maksa Pak sama retail modern, tapi sekarang ketika kita ketemu retail modern, justru retail modern itu mencari UMKM, akhirnya kita memfasilitasi bagaimana kita membuat business matching antara produk-produk UKM ini supaya bisa masuk ke retail modern. Ya, itu kemudian yang kedua yang perluasan pasar ekspor, yang penting adalah bagaimana kita membuka pasar di luar negeri semakin banyak. Kita dengan Kanada udah selesai, kemarin kita tanda tangani, sekarang tinggal ratifikasi. Jadi tahun ini Pak, tahun ini Indonesia Kanada, EU SEPA, Indonesia Peru SEPA, Indonesia Tunisia juga tinggal tanda tangan. 4 Pak ya. Eurasia nanti bulan Desember kita diundang tanda tangan di Rusia. Nah 5 ini Pak. Nah sekarang 5 ini kalau sudah selesai tahun depan implementasi, ya saya kembalikan ke Bapak Ibu. Ya bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan peluang pasar yang ada, jangan sampai semua perjanjian sudah ada tapi kita tidak bisa memanfaatkan, kita tidak bisa jualan. Ya, jadi pemerintah membuka jalan, membukakan pintu, silakan Bapak Ibu yang masuk, kita bareng-bareng ya. Nah kemudian UMKM bisa ekspor, ini sebenarnya kami tadi saya sampaikan Pak ya, ketika ekspor kita masih kalah dengan Singapura nilainya ya. Terus apakah kemudian kita ketinggalan? Enggak, menurut saya enggak. Kita tapi bagaimana caranya? Kita harus bisa memberdayakan UMKM. Kalau semua UMKM yang jumlahnya 65 atau katakanlah dunia usaha di Indonesia itu 99% katanya UMKM. Nah kalau dia semua bisa masuk ke pasar di dalam negeri maupun pasar ekspor, ya mereka juga pasti akan menikmati semua. Tadi yang pasar dalam negeri dengan pola kemitraan yang kami lakukan, retail modern dengan toko kelontong, kita lakukan pola kemitraan sehingga retail modern juga bisa memasok produknya ke toko kelontong, ya bahkan sekarang kemitraannya sampai bagaimana mengajari manajemennya, mengajari bagaimana manajemen keuangan toko kelontong bisa berjalan dengan baik. Jadi mereka harus berjalan seimbang. Nah kemudian UMKM bisa ekspor, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita mempunyai perwakilan di 33 negara. Kita mempunyai Atasa Perdagangan, mempunyai ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, jumlahnya 46. Ya, di 33 negara. Nah mereka saya minta untuk melakukan business matching Pak. Jadi UMKM itu kita kumpulkan melalui pembinanya. Bisa perbankan, bisa agregator, bisa dari Kompas atau siapa aja silakan Pak. Yang penting Bapak yang mengkurasi, bukan kami. Karena kalau kami yang mengkurasi udah nggak ada waktu Pak. Jadi kami itu mencarikan pasar saja. Bapak yang mengkurasi siapa UMKM-nya dan Bapak yang menyampaikan ke kami mau masuk ke pasar mana. Setelah itu kita hubungkan dengan perwakilan kita. Nah kita sudah memfasilitasi pertemuan dengan buyer sebanyak 160 atau sebanyak 501 business matching. Ini kurang lebih ada sekitar 1000 sekian UMKM. Nah Bapak tahu nggak transaksinya berapa? 108 juta US, 1,7 triliun. Ini UMKM yang 70% tidak pernah ekspor Pak. Ini tidak pernah ekspor dan tidak ketemu. Tidak ketemu secara tatap muka, mereka ketemu semua secara online. Kenapa dia mau melakukan transaksi? Karena didampingi oleh pemerintah.
buyer percaya bahwa UMKM yang mau ekspor itu memang benar. Karena didampingi oleh pemerintah dan kami yakin karena didampingi oleh Bapak Ibu semua. Nah ini yang terjadi sudah ada MOU yang sudah ditangani sudah 52, sisanya purchase order. Nah ini ada beberapa yang sudah sepakat tetapi pengen datang. Nah sebagian kemarin datang lewat Trade Expo. Kenapa kemudian Trade Expo itu transaksinya tinggi? Karena sebagian kita Trade Expo itu polanya 3 Pak ya. Ya, Trade Expo tanggal 15 sampai 19 itu ada 3. Jadi sebelum berangkat kita fasilitasi business matching dulu. Jadi orang yang mendaftar Trade Expo itu sudah dari awal kita pertemukan lewat business matching. Melalui salah satunya UMKM bisa ekspor tadi. Nah ketika bertemu di fairground, ketemu di Trade Expo, nah kemudian mereka harapan kita terjadi transaksi. Makanya kenapa ketika hari pertama itu transaksinya sudah 9,98 miliar US. Hari pertama. Itu karena sebenarnya mereka melanjutkan business matching aja. Dia ketemu di situ dari hasil bisnis, ya, transaksi seperti itu. Nah nanti setelah pasca trade sekarang tugas-tugas teman-teman di Upraklan adalah mengawasi realisasi Pak. Realisasi ekspor kita. Kadang-kadang kan bisa aja ada masalah secara teknis. Ya misalnya ada kurang ini dan sebagainya. Nah kadang-kadang kelemahan UMKM kita itu pengiriman pertama bagus, pengiriman kedua kurang, pengiriman ketiga kurang bagus. Nah itu yang kita wanti-wanti ke teman-teman UMKM dan kita terus melakukan pendampingan. Nah itu tadi yang saya sampaikan kenapa kita tetap optimis walaupun ekspor kita belum sebesar Singapura tetapi kita bisa menyentuh sampai bawah. Nah yang kedua kita bikin juga desa ekspor, kita sudah memfasilitasi atau mengidentifikasi 2.600 desa, 741 kurang lebih itu sudah siap ekspor. Nanti kita akan melakukan pelatihan-pelatihan Pak. Pelatihan-pelatihan ekspor kepada desa-desa yang mempunyai potensi ekspor. Kemarin kita juga sudah melepas ekspor di Jembrana, coklat. Itu juga difasilitasi oleh perwakilan kita yang ada di Perancis. Nah yang kedua kita juga membuatkan konsep bagaimana kita itu mengajari anak-anak kampus itu setelah lulus jadi entrepreneur. Ya, kita membuat pelatihan ekosistem bisnis yang benar. Kalau dia mau jadi eksportir, ya sudah nanti kita konsepkan UMKM bisa ekspor. Kalau dia nanti di dalam negeri, ya sudah dia bisa saja menjadi agregator. Kalau dia tidak berproduksi nggak apa-apa, tapi bisa mengkolek UMKM untuk menjadi agregator dan dia bisa ekspor ke negara lain. Nah kita pengen seperti itu. Makanya kita membuka mahasiswa, pelaku usaha juga dari pemerintah daerah, silahkan kalau mau magang di ITBC. Di kantor kami di 33 negara itu silahkan. Belajar bagaimana cari buyer, ya setelah pulang dia tahu, oh seperti ini kalau caranya jualan. Nah itu yang kita lakukan, udah kita langsung aja Pak, langsung menyentuh aja jadi prakteknya seperti apa, tapi pokoknya kebijakannya langsung menyentuh ke rakyat. Saya pikir ini Pak ya secara umum yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, kita kan sering kolaborasi dengan waralaba franchise. Ya, ini juga sangat bagus Pak. Ya, karena ternyata mereka sangat berkembang di Indonesia dengan sistem waralaba yang baru-baru ini nggak perlu pusing-pusing Pak ya, karena manajemennya kan sudah ada. Nah ini saya sangat mendorong kepada Ibu, ya Ibu berdua dan ada Pak Anang tadi, bagaimana terus kita meningkatkan konsep ekosistem ekonomi kita berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Penjelasannya actually sangat menarik dan ada beberapa poin yang bagi saya quite insightful ya on that one. Kalau boleh ada beberapa pertanyaan nih pas waktu perbincangan kalau dari presentasi Bapak. Nah salah satunya sih yang saya lumayan impressed dari yang Pak Menteri presentasikan itu bahwa sangat jelas nih dari Kementerian Perdagangan ibaratnya sudah membuka jalan lebar kan untuk pebisnis dan pengusaha di Indonesia tuh bisa ekspor ke luar negeri. Nah untuk bisa memanfaatkan itu, menurut Pak Menteri, seberapa penting sih kolaborasi antar sektor di Indonesia atau antar pihak di Indonesia itu bisa untuk memanfaatkan tuh jalan yang udah dibuka lebar ini, dan apa sih yang bisa dilakukan itu oleh industri lebih baik itu biar benar-benar bisa memanfaatkan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perdagangan?
Baik, terima kasih. Jadi kita ini program ini memang nggak bisa sendiri Pak ya. Makanya tadi saya sampaikan tolong teman-teman pembina UMKM ini yang menyediakan UMKM-nya. Dia yang mengkurasi, makanya perbankan ini sangat senang banget Pak program ini. Karena ketika dia minjamin ke UMKM bisa jalan kan. Jalan karena banyak yang ekspor dari mereka. Nah kemudian juga dengan kementerian terkait desa ekspor misalnya. Kami juga kerjasama dengan Astra, kerjasama dengan Kemendes, karena kita pelatihan nggak mungkin juga sendiri Pak. Kita nggak ada anggaran. Kita sangat terbatas, jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman, dengan semuanya, gimana program ini bisa berjalan. Karena kami sebenarnya yang paling punya itu perwakilan itu. Bahwa itu apa instrumen yang kita miliki untuk jualan, itu penjual kita Pak. Para penjual kita yang di luar silakan dimanfaatkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya ya produknya harus bagus, UMKM-nya harus benar. Nah, ketika dia bisa ekspor Pak, target kita itu bukan pasar ekspor semata Pak. Ketika UMKM bisa ekspor, berarti dia bisa di pasar dalam negeri. Kalau dia itu standar produknya sudah ekspor, ya saya nggak usah ngajarin untuk di dalam negeri bagaimana. Otomatis produknya udah bagus. Makanya kemarin salah satu retail saya datengin, kalau dulu kita minta supaya paling nggak minimal 15% saya ngambil produk UMKM. Sekarang beliau bilang, Pak sekarang 80% sudah masuk di retail modern. Produk-produk kita. Nah itu Pak, itu kita kolaborasi dengan semua karena kita tidak bisa sendiri. Saya kira gitu Pak. Thank you. Itu poin yang sangat penting ya. Jadi bahwa ibaratnya dari Kementerian Perdagangan udah menyiapkan jalan yang lebar, tapi actually perlu kolaborasi dan actually sinergi lintas sektor gitu untuk benar-benar bisa memanfaatkan, dan actually saya banyak contoh real nih Kementerian Perdagangan actually mengajak kolaborasi tersebut gitu Pak ya. Kalau boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Salah satu transformasi ekonomi Indonesia yang tadi Bapak juga sebutkan kan bahwa bedanya kenapa ekspor kita misalnya dibandingkan Vietnam atau Singapura kalah itu kadang-kadang karena manufacturing atau yang kurang banyak. Jadi memang salah satu fokus buat Indonesia kan adalah industrialisasi, hilirisasi dan so on. Saya lihat dari Pak Menteri kan clear nih ada program-program yang tentang free trade agreements, ada program-program tentang UMKM bisa ekspor, ada program-program tentang bahkan otomatisasi proses di internal biar lebih mudah ya Pak. Nah tapi kalau untuk khusus mendukung industrialisasi atau untuk mendukung hilirisasi Pak ya, ada kebijakan selain itu nggak, atau ada hal-hal lain yang mau menjadi fokus bagi Kementerian Perdagangan untuk mendukung itu? Ya, terima kasih Pak Ikal. Tugas utama kami kan jualan Pak. Ya, jualan. Jadi kalau nggak ada barang ya kita nggak bisa jual. Nah, sebenarnya ketika proses hilirisasi ya saya senang sekali. Artinya kita semakin mudah menjual sebenarnya dengan nilai yang lebih tinggi. Makanya kita kita berkolaborasi. Salah satunya kenapa tahun ini kita itu mempercepat perjanjian dagang, ya karena semangat hilirisasi Pak. Nah nanti kalau kita sudah hilirisasi, produknya sudah banyak, terus nggak bisa jualan bagaimana? Nah makanya kita bagaimana membuka pasar-pasar untuk konsep hilirisasi ini di dalam negeri berjalan, tetapi pasar juga bisa menerima. Jadi kita saling berkolaborasi, kita sambung menyambung gitu Pak ya. Jadi ketika di sana kebijakan ini udah otomatis, oh ya kita harus menyiapkan ini. Ya itu secara otomatis memang di pemerintahan atau di kebijakan di kabinet sekarang kan lebih kompak sebenarnya. Jadi saling mendukung, kalau Pak saya begini ya udah saya akan melakukan ini. Ketika kami juga misalnya berkolaborasi tadi dengan Mendes saya lihat punya program ini Pak, saya akan bantu di sini di ekspornya. Iya mereka siap karena mereka banyak juga di daerah-daerah bagaimana menyiapkan produknya. Jadi kita berkaitan Pak, kita di hilirnya teman-teman yang di hulu juga harus mempersiapkan dengan baik, gitu Pak. Clear. Itu quite a good example ya Pak on that one. Mungkin agak nyambung ke sini Pak ya, kan kalau clear nih, tadi dari kalau dari kan banyak juga ini attendees di sini adalah CEO dan pebisnis dan itu. Kalau dari apa yang dari Kementerian Perdagangan harapkan para pebisnis atau para pengusaha di Indonesia lakukan lebih gitu untuk bisa terus mendukung ekspor Indonesia. Ada beberapa pointers nggak Pak? Yang kalau dari Bapak? Ya tadi udah saya sampaikan Pak ya, kita itu kan sudah membuka pasar. Yang ekspor kan bukan pemerintah. Ya Bapak Ibu CEO inilah yang di sini Bapak Ibu semua. Ya, jadi Bapak tidak kerja sendiri.
ya. Pasarnya, rumahnya itu pintunya udah kami buka Pak. Tinggal Bapak Ibu masuk. Nah memang masuk juga kan harus ketemu tuan rumah. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu bisa ketemu tuan rumah supaya disiapkan, oh ini untuk kamar ini. Tetapi pintunya sudah dibuka. Kalau kemarin pintunya masih ditutup. Ya, sekarang pemerintah sudah membuka lebar-lebar pintu itu, silakan masuk. Silakan mau masuk kamar yang mana ya pasti dengan tuan rumahnya. Makanya harus cari mitra dagang kan. Harus cari mitra dagang yang baik dengan berbagai cara. Kita juga mempunyai perwakilan di luar negeri yang setiap saat silakan berhubungan. Ya, bahkan kalau misalnya perwakilan kita itu tidak melayani dengan baik, pelaku usaha sampaikan ke kami Pak. Karena memang tugas mereka itu bukan melayani perdagangan, bukan melayani pegawai perdagangan, tetapi melayani para eksportir. Ya yang jelas-jelas itu bukan perdagangan, melayani eksportir, melayani Bapak Ibu semua, ya supaya akses pasarnya lebih mudah masuk. Ya, jadi pemerintah pusat membuat tadi kebijakan dengan membuka pasar, kemudian secara operasional teman-teman di perwakilan kalau ada kendala nanti yang bisa menyelesaikan. Jadi kita minta tolong Pak, bagaimana kita utilisasinya bisa berjalan dengan baik, pelaku usaha, eksportir, para CEO yang di sini bisa mendorong perusahaannya ya untuk ekspor. Jangan sampai fasilitas yang sudah ada tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Gitu Pak, terima kasih. Clear. Thank you Pak. Dan mungkin kalau boleh one last question Pak Menteri. Tadi Pak Menteri sempat mention juga tentang EUDR, contohnya untuk tentang EU ya. Ini kan banyak sekali pengusaha sini juga yang berkaitan dengan either green sector atau sektor yang ESG ini menjadi sangat penting. Kalau dari Pak Menteri ada saran nggak ya atau advice on how should companies balance nih between memenuhi tuntutan ESG, memenuhi tuntutan sustainability, tapi juga of course tentunya mendukung pertumbuhannya ekonomi. Ya saya kira kami sepakat ya Pak ya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ya itu kan memang bagus. Memang kadang-kadang kita itu kan dari sisi standar mungkin belum memenuhi ya, akhirnya bisa kita, nah itu harus kita dorong ya, kita dorong supaya kita bisa mengikuti kepentingan internasional yang baik ya. Nah ketika dulu kita selalu dikejar EUDR dengan cepat mungkin kita belum siap, tetapi seiring dengan perjalanan perundingan EU-SEPA agak longgar berarti kita tidak boleh diam Pak ya, agak longgar ya berarti kita harus bisa memenuhi. Artinya kita masih ada waktu ya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita ya terhadap pembangunan berkelanjutan yang bagus seperti apa. Jadi kita sebenarnya masih bisa bernapas. Ya sembari kita terus mengisi melalui EU-SEPA tapi itu tetap kita jalankan Pak. Kita tetap mendorong pelaku usaha juga mengikuti aturan internasional yang memang itu untuk kepentingan internasional gitu. Gitu saya kira Pak. Terima kasih banyak Pak Menteri. Sebenarnya saya dikasih tanda udah time ya kita ya on that one. Jadi terima kasih sekali Pak. I think very insightful. Kita juga tadi kan dibilang bahwa good news ini juga salah satu yang harus diberitakan juga, dan saya lihat Pak Menteri membawa banyak sekali good news dari Kementerian Perdagangan gitu kan. Dari sisi trade agreements access, dari sisi dukungan terhadap UMKM maupun pengusaha. Jadi kita terima kasih sekali Pak Menteri. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haikal Siregar yang sudah memoderatori diskusi. Terima kasih Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso. Tadi kita sama-sama menyimak bincang menteri yang insightful. Dalam sesi tadi dipaparkan sejumlah hal, terutama soal fokus program kerja Kementerian Perdagangan, antara lain pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan UMKM bisa ekspor. Ini jadi salah satu hal yang dinantikan untuk satu langkah menuju Indonesia maju. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso. Terima kasih banyak Pak Budi sudah hadir.